Syukurful Rekon bahas mengenai horor, misteri. Konon, kisah hantu santriwati Herlina yang melakukan balas dendam ini adalah kisah nyata. Kisah ini terjadi di sebuah pondok pesantren di Jawa Timur. Sebut saja namanya Herlina. Herlina ini adalah seorang santriwati yang cantik dan juga ramah. Namun, ia merasa kurang diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Ia merasa kalau dirinya dikucilkan. Merasakan hal itu, Herlina berniat untuk melakukan sesuatu yang menarik perhatian. Suatu hari, Herlina berniat untuk mengambil cincin akik milik Pak Kiai, agar ketika nanti dicari, cincin tersebut seakan-akan ditemukan oleh Herlina. Ketika Herlina hendak mengambil cincin tersebut, rupanya salah satu temannya melihat. Ia pun dilaporkan ke pengurus pondok pesantren. Ia kabur di malam hari. Lalu ia pun berlari sekencang-kencangnya. Ketika ia berlari di jalan raya, ia tertabrak mobil hingga meninggal dunia. Konon, pihak pesantren tidak mengetahui Herlina mengalami kecelakaan. Orang tua Herlina begitu terpukul saat mengetahui bahwa anaknya meninggal dunia. Mereka pun marah kepada pihak pesantren karena dinilai lalai dalam menjaga anaknya. Sangat gelap mata, kedua orang tua Herlina mendatangi dukun ilmu hitam untuk menghidupkan kembali Herlina yang sudah meninggal, agar ia bisa balas dendam kepada pihak pesantren. Sang dukun pun akhirnya menyetujui setelah adanya transaksi harga. Tentunya, dukun itu memanggil makhluk halus untuk merasuki tubuh Herlina yang sudah tidak bernyawa. Herlina pun akhirnya hidup kembali, walaupun sebenarnya itu bukan Herlina. Si dukun berpesan agar Herlina diberi minum darah setiap malam Jumat Kliwon. Singkat cerita, hantu Herlina kembali ke pondok. Pihak pondok pesantren yang tidak mengetahui bahwa Herlina telah meninggal pun biasa saja. Di kamar asrama pesantren, Herlina terlihat tidak seperti biasanya. Teman-teman Herlina pun merasa aneh. Gadis itu terlihat pucat dan hanya diam saja. Tas Herlina juga berbau sangat busuk, dan ketika dibuka oleh teman-temannya, ditemukan banyak darah di dalam tas itu. Pada suatu malam, Herlina meminta pengurus pesantren putri mengantarkan ke kamar mandi. Jalan atuh Herlina dengan pengurus tersebut. Setelah sampai di depan kamar mandi, Herlina pun masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Sedangkan pengurus itu menunggu di luar. Setelah menunggu hampir 2 jam, Herlina tidak juga keluar dari kamar mandi. Pengurus pesantren itu pun memanggil teman-temannya untuk menobrak pintu kamar mandi. Aneh, ketika pintu sudah terbuka, terlihat sosok hantu wanita berbaju merah. Pengurus pesantren pun ketakutan dan berlari. Kemudian melaporkan kejadian itu ke Pak Kiai. Pak Kiai pun segera menuju ke kamar mandi. Kemudian Pak Kiai mengusir hantu tersebut. Kejadian itu membuat pihak pesantren tahu kalau Herlina sudah meninggal. Pak Kiai dan pengurus pesantren pun mendatangi rumah Herlina. Konon, kisah ini adalah kisah nyata, dan hantu Herlina ini telah memakan korban pengurus pondok pesantren.